Para sedulur terkasih, hari ini aku bersyukur dan bergembira. Aku bersama bapak, kakak, adik, keponakan-keponakan, dan saudara-saudariku boleh hadir dan memberkati rumah ibu yang baru setelah setahun lalu beliau meninggalkan kami. Agnes Tumiati, itulah nama lengkap almarhum mah ibuku, yang biasa dipanggil Lek Tum, Mbak Tum, ataupun Mbah Tum. Kalau kami anak-anaknya memanggil dengan sapaan akrab dan mesra Mae. Tanggal 3 Juli tahun 2020 yang lalu, kami merasakan kasih Tuhan yang begitu besar kepada Mae. Tuhan telah mengangkat penyakit Mae, dan Mae telah menerima rahmat kesembuhan secara sempurna. Sungguh Tuhan sangat luar biasa cintanya. Cinta kami kepada Mae sangat besar, tetapi Tuhan jauh sangat besar mencintai Mae, sehingga Mae boleh kembali kepada Bapa. Banyak kenangan manis yang kami alami bersama Mae. Bagiku, Mae adalah seorang ibu yang sederhana. Meskipun ketika sukses dalam usahanya, beliau tetap mengajarkan kepada kami anak-anaknya sikap dan hidup sederhana, berhemat, dan mengajari menabung setiap uang saku yang diterima kami anak-anaknya. Beliau sangat peduli juga kepada tetangga, suka menolong yang berkesusahan. Mae mengajarkan kepada anak-anak untuk disiplin, belajar menghargai waktu. Maka kalau waktunya pulang sekolah, kami belum pulang, Mae pasti bingung, dan sesampainya di rumah, kami pasti mendapat banyak wejangan karena tidak tepat waktu. Kami kena marah, bahkan kalau kelewatan, kami bisa mendapatkan hukuman. Para sedulur, Mae memberikan tanggung jawab dan melatih mandiri kepada kami masing-masing anaknya. Sehingga sejak SD kami sudah harus bisa mencuci dan setrika pakaiannya sendiri. Kami juga mendapatkan tugas-tugas yang lainnya, terutama di dalam membantu usaha bapak dan Mae. Setiap berangkat sekolah, aku membawa dagangan yang dibuat oleh Mae. Pulang sekolah, aku juga harus membantu Pak E dan Mae untuk mengantar roti, manisan, ataupun ceriping ke warung maupun ke pasar. Kuakui Mae itu jago masak. Kami suka masakannya. Dan Mae juga tahu selera masing anak-anaknya, sehingga sesekali akan masak masakan kesukaan anaknya secara bergantian. Yang kuingat, kebaikan dan perhatian Mae padaku tetap ada, kendati aku sudah sebagai frater, bahkan juga sudah menjadi romo. Bila waktunya libur, aku pulang ke rumah, Mae pasti memasakkan masakan kesukaanku. Baceman ceker dan kepala ayam, plus sambal tomat yang pedas, sayur lombok hijau, lodeh kacang panjang yang dipotong lembut, sop snerek, dan lainnya. Karena aku suka banget makan masakannya Mae, sampai sekarang rasa itu seperti melekat di lidah. Maka kalau ada masakan masa kecilku
yang dimasak orang lain, tetap ada rasa yang belum pas melekat di lidahku. Suatu hari saat Mae meracik bumbu untuk masak sayur yang akan dijual, beliau berkata, "Kowe cah lanang ojo isin dolan neng pawon. Kamu anak laki-laki jangan malu untuk berada di dapur." Maksudnya, sebagai anak laki-laki, aku hendaknya juga bisa memasak. Maka aku sering membantu ibu di dapur, selain membantu pekerjaan usaha bapak. Para sedulur, aku pernah bilang kalau Mae itu aneh. Sejak kecil, aku disuruh untuk aktif kegiatan menggereja. Mulai dari sekolah minggu, misdinar, mudika, lektor, pendamping sekolah minggu, dan juga ikut doa rutin atau sembahyangan rutin di lingkungan. Juga untuk aktif di kegiatan kampung. Apapun yang kulakukan kalau itu kegiatan gereja, pasti mendapat izin dengan catatan kalau semua tugasku yang di rumah sudah selesai. Nah, karena aku diberi kebebasan dalam kegiatan menggereja, sampai aku merasa kebablasan, yakni ingin masuk seminari. Disinilah kebalikan yang terjadi. Mae melarang keras dan tidak mengizinkan aku masuk seminari. Beliau berdoa setiap malam untukku. Doanya supaya aku tidak jadi masuk seminari atau aku tidak diterima di seminari. Tetapi rupanya Tuhan lebih mendengarkan doa dari orang banyak yang mendukungku untuk masuk seminari. Namun setelah 2 tahun dan seterusnya aku berada di seminari, Mae yang sangat kuat mendukung panggilanku dengan ketekunan dalam doa setiap malam. Yang dimohon oleh Mae agar diriku tetap lanjut dengan tekun dan setia, akhirnya bisa menerima tabisan dan menjadi imam. Sungguh luar biasa. Doa seorang ibu, kuakui, doa yang terbaik bagi anaknya pasti akan didengarkan oleh Tuhan. Tetapi bila ibu berdoa untuk anaknya menurut kemauannya, rupanya Tuhan mengabaikan doanya. Aku bersyukur memiliki Mae yang walaupun berpendidikan rendah, namun mampu mengajarkan keutamaan-keutamaan yang sangat berguna bagi bekal masa depanku, masa depan anak-anaknya. Masih banyak keutamaan dan kebaikan yang diajarkan, tetapi biarlah kusimpan dulu. Sebenarnya ada penyesalan di dalam diriku di saat-saat terakhir Mae, aku tidak bisa menemaninya. Karena keadaan diriku yang tidak memungkinkan untuk pergi-pergi, membuat aku tidak bisa menemani Mae di waktu sakit. Sebenarnya Mae merasa kalau aku sakit, tetapi aku meminta kepada adik supaya jangan cerita kalau aku dalam masa pemulihan, dan minta untuk mengatakan aku baik-baik saja. Sejak dulu aku dan Mae mempunyai ikatan batin yang kuat. Kalau aku sakit, Mae dapat merasakan. Begitu juga kalau Mae sakit, aku juga bisa merasakannya. Pernah suatu kali pas aku telepon, Mae tanya, "Kamu habis sakit ya?" Ku jawab, "Tidak, saya sehat."
Ibu bilang, Romo kok ngapusi, kok bohong. Mak jelek rasanya. Mae, semoga jenengan bahagia di surga. Tetaplah Mae berdoa, menjadi pendoa bagi kami, anak dan cucu tersayang. Seperti dulu Mae bertekun dalam doa setiap malam untuk kami semua. Berkah dalam.